Halo, hai sobat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk kita mulai. Oke, kita kembali melanjutkan pembahasan yang tadi ya tentang instructional objective di sini. Nah, ada perlu yang harus diperjelas ya tentang materi di section 2 atau bagian 2 atau bab 2. Nah, kita perjelas dulu tentang recount text karena ini sering sekali diulang-ulang ya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu recount text, jadi teks dalam bahasa Inggris itu dibagi banyak ya, ada 13 bagian, banyak banget ya, ada 13 bagian. Nah, ada dari naratif, deskriptif, ya kan, termasuk recount text, argumentatif. Nah, itu harus kalian pelajari dari mana ya? Mungkin dari SMP sampai kalian lulus SMA itu pasti kalian pelajari. Tapi karena dia tersebar di mana-mana jadi mungkin agak sulit diingat ya. Nah, kebetulan yang kita dapat hari ini adalah recount text ya. Recount text itu sepengetahuan saya adalah teks yang digunakan untuk menceritakan lagi cerita atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Seperti kayak reporter gitu ya, kurang lebih. Nah, sepertinya sih kalian itu nanti diharapkan bisa jadi kayak reporter di sini ya. Entah itu reporter yang menyampaikan kegiatan langsung, event, sport, atau kalian juga diminta untuk menjadi orang yang meliput kegiatan event atau sport gitu ya. Nah, sambil mumpung kita membicarakan sport atau event, ada banyak sekali sport atau event atau kegiatan olahraga dari skala nasional hingga internasional. Nah, kalian bisa ambil kegiatan itu ya. Mungkin hampir setiap tahun ya, ada puluhan kegiatan itu terjadi, kegiatan sport itu terjadi setiap tahunnya. Contohnya, nasional, skalanya, PON ya kan. PON apa sih kepanjangannya? PON itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Nah, tugas kalian nanti mungkin akan membuat apa ya? em, kegiatan membuat laporan kegiatan PON tahun berapa gitu kan ya. Nah, skala internasional ada apa? Nah, kalau skala internasional ada Olympics ya kan, Olympics. Olympics itu kegiatan atau pekan olahraga untuk para atlet. Kemudian World Cup. Yang cowok-cowok pasti sudah pada tahu ya, World Cup itu adalah Piala Dunia. Nah, itu juga 5 tahun sekali tapi itu juga seru. Nah, seru kan ya, jadi kita harus kadang kita mungkin nanti kita akan diminta untuk membuat laporan itu orally maupun written ya kan. Nah, ada 4 jenis recount lagi ya. Recount itu ada personal recount, ada imaginative recount atau historical, ada factual. Di sini ada dibahas sedikit ya. Personal recount is a text, one type of recount text in addition to factual, biographical, uh, literary, and historical recount. It retells the writer's past experience with the aim to either inform or to entertain the audience. It often consists of orientation, series, event, and reorientation. Kayaknya kalian akan fokus di personal recount deh ya. Di personal recount itu adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan yang faktual atau autobiographical atau biografi. Jadi mungkin menceritakan orang lain ya, atau literal atau tulisan ya, atau historical recount juga. Oke. Oke. Nah, ini menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau dengan aim. Aim itu apa ya? Dengan tujuan untuk bisa menginformasikan atau juga bisa untuk menghibur ya kan. Jadi yang menginformasikan contohnya ya laporan itu ya, reporter-reporter itu mungkin ya. Kalau entertain itu mungkin kayak cerita gitu, kayak cerita tapi yang diambil adalah cerita nyata mungkin ya. Kayak ya cerita-cerita nyata gitu. Nah, diisi dari personal atau recount itu ada apa aja? Ada orientation ya. Jadi di dalamnya ada lagi orientation, ada series of events. Jadi orientation itu kayak pembuka gitu lah ya. Series of events jadi runtutannya, jadi tidak bisa kita
recount itu tanpa teruntut ya, nanti bikin audiens bingung. Atau si pembaca atau si pendengar nanti bingung, harus tertata ya. Jadi kegiatannya misalnya pagi adalah ini, siang adalah ini, sore adalah ini gitu. Tidak bisa siang ke pagi ke sore kan bingung ya. Nah, reorientation ini artinya penutup, seperti itulah ya. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.